Ketiga kata ini mempunyai awalan yang relevan: digital, data, dan dilema. Di balik kemudahan mengumpulkan data dalam jumlah yang besar, muncul sebuah pertanyaan penting. Bagaimana kita bisa memastikan penelitian tetap berjalan dengan etis? Perkenalkan, saya Fatwa Fatia Sofi dengan NIM 164251035 dari kelas Sains Data 1. Di sini saya akan membawakan sebuah chapter review dari buku Bit by Bit mengenai ethics atau etika dalam penelitian sosial di era digital, dan pastinya relevansinya dengan keadaan di Indonesia dan hal-hal yang berkaitan nantinya. Nah, sebelum kita mulai, penulis mengatakan bahwa era digital menciptakan peluang baru untuk mengumpulkan dan menganalisis data sosial. Nah, hal ini tuh muncul sebuah ketidakpastian mengenai pelaksanaan yang tepat dari beberapa penelitian sosial di era digital, yang mana menimbulkan dua masalah penting. Satu, tuduhan melanggar privasi orang lain, dan terhambatnya penelitian yang etis dan penting. Lalu jika dibandingkan dengan penelitian tradisional, penelitian digital memberi para peneliti memiliki lebih banyak kekuasaan atas partisipannya, yang mana menimbulkan tidak adanya peningkatan kejelasan atau transparansi yang setara. Permasalahan yang muncul yaitu meskipun kita bisa memperoleh master database yang mungkin tampak baik, tapi bagi orang lain hal itu dapat digunakan secara tidak etis, dan para peneliti bisa melakukan intervensi kapan saja untuk membuat eksperimen terkontrol secara acak. Nah, apabila kekuasaan tersebut meningkat, muncul sebuah ketidakkonsistenan pada etika yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Satu, kemampuan digital berubah lebih cepat daripada norma. Dua, norma seputar konsep abstrak seperti privasi itu masih diperdebatkan. Dan ketiga, masih banyak norma yang saling tumpang tindih. Lalu, penulis memberikan sebuah sugesti untuk permasalahan etika ini, yaitu adalah pengembangan norma dan standar etika. Nah, permasalahannya, ilmuwan sosial dan ilmuwan data memiliki pendekatan yang berbeda terhadap etika penelitian. Lalu, solusi yang diberikan oleh penulis yaitu sebuah principle-based approach atau pendekatan berbasis prinsip, yang mana penulis menawarkan 4 prinsip utama pada etika penelitian. Yang pertama adalah menghormati martabat manusia, yang mana kita harus menghormati individu sebagai pihak yang memiliki otonomi dan hak perlindungan. Yang kedua adalah kebaikan, yaitu memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko atau kerugian. Yang ketiga adalah keadilan, yang mana kita harus memastikan distribusi manfaat dan beban penelitian yang dilakukan secara adil. Dan yang keempat adalah penghormatan terhadap hukum dan kepentingan publik, yang mana peneliti harus mematuhi hukum dan memiliki transparansi yang jelas terhadap publik. Nah, selain itu, chapter ini juga menjelaskan dua kerangka etika utama yang digunakan sebagai basis untuk menelaah konsep-konsep etika. Yang pertama yaitu adalah consequentialism, yang berfokus pada penilaian nilai moral dari hasil tindakan. Dan yang kedua adalah deontologi, yang berfokus pada penilaian tindakan itu sendiri. Lalu penulis juga membahas beberapa area yang paling sulit dalam etika penelitian digital, seperti informed consent, risiko kebocoran informasi, masalah privasi, dan pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian. Lalu sepanjang chapter ini, penulis juga memberikan beberapa contoh penelitian digital yang kontroversial. Nah, contoh-contoh tersebut dipilih karena dua alasan. Yang pertama, masyarakat itu masih berbeda pendapat apakah penelitian seperti itu masih boleh dilakukan atau tidak. Dan yang kedua adalah kasus-kasus tersebut menunjukkan banyak kerangka etika yang saling bertabrakan. Di sini saya mengambil contoh yaitu taste, and time. Nah, kontroversi ini berpusat pada
proyek penelitian tahun 2010 dari Harvard, di mana para peneliti dituduh akan melanggar standar etika dengan merilis secara publik kumpulan data sensitif yang mengidentifikasi profil Facebook, preferensi, dan jejaring sosial mahasiswa Harvard tanpa persetujuan yang diberikan secara sadar. Nah, hal ini relevan dengan area of difficulty yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu informed consent, terutama kurangnya konsen tersebut. Nah, dalam konsep informed consent, partisipan seharusnya itu bisa tahu bahwa mereka sedang menjadi bagian dari penelitian dan memahami data-data yang dikumpulkan, lalu mengetahui resiko yang mungkin muncul, dan juga mereka harus tahu apa saja persetujuan yang harus diberikan secara sadar. Nah, masalahnya pada kasus ini, data-data Facebook mahasiswa memang diambil dari profil yang terlihat di jaringan kampus, tetapi para mahasiswa tidak diberi penjelasan yang jelas bahwa data mereka akan digunakan sebagai dataset penelitian, dan dataset itu akan dirilis untuk publik atau peneliti lain. Nah, bagaimana relevansinya dengan kondisi di Indonesia sekarang? Nah, bisa dilihat bahwa relevansinya cukup kuat, terutama karena masyarakat Indonesia itu semakin aktif menggunakan platform digital, sementara kesadaran dan regulasi etika data itu masih terus berkembang. Nah, dalam beberapa kasus, data pengguna bahkan bisa dipakai untuk analisis perilaku, iklan politik, atau penelitian tanpa persetujuan yang benar-benar jelas. Nah, ini sangat berkaitan dengan pembahasan lack of informed consent dalam chapter sebelumnya. Salah satu contohnya adalah survei-survei online yang beredar saat pandemi, yang kebanyakan tidak memberikan informasi yang cukup kepada responden, seperti siapa yang membuat, tujuannya untuk apa, lalu apakah datanya disebar atau tidak, dan lain-lain. Nah, dalam situasi tersebut, banyak orang-orang sering mengisi survei karena panik, atau ingin membantu, atau hanya percaya begitu saja, dan bukan karena benar-benar memahami konsekuensinya. Itu sebabnya hal ini itu bisa dianggap sebagai bentuk informed consent yang lemah atau bahkan tidak valid. Nah, bagaimana atau apa yang bisa dilakukan mengenai hukum dan etika di masa depan? Nah, di bagian akhir, penulis memberikan beberapa tips praktis. Yang pertama adalah IRB is a floor, not a ceiling. Nah, ini bisa berarti bahwa kepatuhan hukum saja itu tidak cukup, dan peneliti dan aktor-aktor lainnya harus punya standar etika yang lebih tinggi daripada sekedar memenuhi aturan formal. Yang kedua adalah put yourself in everyone else's shoes. Ini bisa menjadi rekomendasi untuk meningkatkan transparansi penelitian digital yang relevan juga untuk pengembangan kebijakan dan teknologi yang lebih people-oriented. Artinya, sebelum mengembangkan data, peneliti atau aktor tuh seharusnya bisa mempertimbangkan perspektif respondennya. Yang ketiga yaitu think of research ethics as continuous and not discrete. Nah, seperti yang kita tahu, teknologi berubah dengan cepat. Jadi, evaluasi etik juga harus terus dilakukan selama penelitian berlangsung. Nah, lebih relevannya dengan Indonesia, walaupun sudah ada undang-undang perlindungan mengenai data pribadi, institusi tetap perlu mempertimbangkan dampak sosial dan privasi pengguna, bukan hanya quote-unquote asal legal. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan membentuk lembaga pengawas data yang benar-benar independen, memperjelas konsen, dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Jadi bukan cuma soal memperketat hukum, tetapi membangun budaya digital yang lebih bertanggung jawab. Jadi semua regulasi, teknologi, institusi, dan kesadaran masyarakat harus bisa berkembang bersama. Nah, sebagai final task untuk video ini,
Untuk ide awal riset saya akan membahas mengenai detecting generational communication gaps through social media language patterns, dengan membawa beberapa pertanyaan, yaitu apakah Gen Z language membuat komunikasi lebih eksklusif, dan apakah generasi lain sulit memahami konteks digital. Bahasan ini menurut saya menarik karena ada unsur-unsur yang bisa dianalisis menggunakan metode-metode data science, dan juga ada konteks sosial budaya, serta ada isu etika digital yang nyata. Lalu data-data yang bisa saya ambil yaitu melalui platform-platform digital seperti X, TikTok, dan lain-lain, yang mana saya akan mengambil dari caption, slang frequency, atau hashtags. Lalu dari situ akan dilakukan sebuah analisis mengenai reply antar generasi, konflik komunikasi, adaptasi bahasa, dan mencari apakah ada sebuah indikator yang merujuk ke sebuah gap komunikasi antar generasi. Nah, tentunya kalau ingin melakukan riset, kembali lagi kita harus bisa menerapkan etika-etika penelitian yang sebelumnya kita bahas, yaitu respect for persons, yang bisa dilakukan misalnya seperti anonimisasi kutipan, lalu informed consent, yang mana harus ada transparansi bagaimana data-data itu dikumpulkan, lalu beneficence, yaitu tidak memperkuat stereotip dan tidak membuat framing terhadap kelompok tertentu. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam chapter review mengenai ethics dalam penelitian sosial di era digital ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.